Gitu dong, biar saya semangat. Oke. Cukup. Alright, so selamat datang di Unlock with me, Billy Boon. Seperti biasa, pada malam hari ini kita akan kedatangan 2 orang narasumber. Bisa ganteng-ganteng, bisa cantik-cantik gitu ya. Tapi yang pasti mereka adalah orang-orang yang sudah dikurasi dan inspiratif banget. Semoga inspiratif ya. Nah tapi saya pengen ajak juga pemirsa yang ada di rumah untuk catat ya selama 1 jam ke depan ada 2 narsum, catat apa aja yang diomongin sama mereka, kemudian yang disukain gitu ya, yang paling menginspirasi, kemudian ke Instagram saya di @billybunyot, kemudian nanti tulis di kolom komennya. Nanti yang beruntung bisa dapetin 2 buah kacamata merek Oakley seperti yang saya pakai pada malam hari ini, persembahan dari Optics. Oke? Nah, saya nggak pengen panjang-panjang lebar, saya nggak pengen suruh teman-teman nebak siapa yang akan datang di sini gitu ya. Daripada nanti kecewa atau bahkan yang oh wow gitu ya. So, without any further ado, saya akan memanggil seorang pengusaha yang kebetulan juga anak presiden, Mas Kaisang Pangarep. Hah? Oh ditinggal loh. Oke. Halo semuanya. Halo. Hari ini saya pengen jelasin. Kok dilihat itu ada di belakang saya berarti ada tulisannya Kaisang hebat. Ya emang saya hebat. Enggak. Itu sebenarnya apa? Nama perusahaan saya, Harapan Bangsa Kita. Dipikir coba E-nya dari mana? Enggak ada. Cuma ya saya harus hebat. Daripada namanya hebet, enggak enak juga. Jadi ya dipaksa-paksain lah. Hebat itu sebenarnya akselerator buat small medium enterprise, kalau bisa ini UKM. Usaha kecil miliaran. Ya emang harus gitu, optimis. Nah ini saya tunjukin. Ini beberapa usaha yang ada di bawah sama PT Harapan Bangsa Kita, hebat. Ada ternak kopi, ada Sang Pisang. Oh, makasih. Ada juga Enigma Camp, ada juga yang ayam, dan satu ini yang agak kontroversial, ada Markobar. Kenapa ada Markobar di sini? Sebenarnya ini konspirasi yang saya buat. Saya mengajukan abang saya supaya jadi wali kota, biar usahanya buat saya. Saya semakin kaya, beliau semakin, ya gitulah. Tapi ya gimana, namanya hidup, kita harus berjuang. Beliau biar jadi wali kota, saya happy-happy menjadi pengusaha. Ada satu lagi ini yang menarik adalah Enigma Camp. Enigma Camp itu pelatihan gratis, fasilitas gratis, kerjaan dicariin. Ayo kayak apa? Diam, nggak usah disebutin apa. Ya intinya itu adalah sebuah IT bootcamp di mana kita memberi pelajaran bagi SMK atau sederajat atau yang sudah lulus kuliah supaya kedepannya bisa menjadi programmer di perusahaan-perusahaan yang cukup mentereng. Nah, ini saya lanjutin lagi tentang hebat lagi. Hebat itu kita mencari UKM. Kita menurut data yang dari Kemenkop itu ada sekitar 60-an juta UKM. Banyak banget. Ya banyak. Ya kalau sedikit ya gitulah. Nah, hebatnya mereka itu bisa menyerap sekitar 117 juta pekerja. Jadi udah sepertiganya penduduk Indonesia. Dan tapi yang masuk ke e-commerce zaman sekarang, e-commerce zaman now, hanya ada sekitar 10% di bawah ini yang UKM 60 juta, 10% di bawah itu yang ikut e-commerce. Berarti cuma sekitar ya di bawah 6 jutaan kan. Itu angka yang terlalu kecil bagi saya.
kita jelasin lagi, apa sih tantangannya UKM itu sebenarnya? Ada tiga C sebenarnya. Oh, kok bablasan? Oh, aduh, nah balikin lagi deh, balikin lagi. Nah, ini biar agak lucu dikit itu lah. Loh, kok balik lagi? Ini siapa sih yang ngeklik? Balik. Ah, saya nggak megang loh. Oke, tantangannya ada 3. C pertama itu capital, ada lagi competence, sama satunya lagi commerce. Capital itu modal, UKM itu biasanya kan bukan nggak ada sih, modalnya kecil. Di situ PT Hebat hadir untuk menjadi investor dan menjadi pendamping. Competence itu biasanya UKM itu nggak punya yang namanya pembukuan yang rapi, marketing yang benar, branding yang biasanya ya aur-auran, dan packaging yang asal-asalan. Nah, di situ Hebat hadir untuk melakukan perbaikan untuk itu semua supaya ya nanti kalau kita dari investor 1 ke investor 2 lebih enak. Yang terakhir commerce, kayak tadi saya bilang hanya sekitar di bawah 10% yang ikut ke e-commerce kayak Bukalapak, Tokopedia, Blibli. Di situ kami ingin menambahkan supaya mereka itu bisa dari offline ke online dan bisa naikin yang namanya brand lokal. Kalau brand lokal naik, Indonesia kan namanya juga terangkat, terus pengangguran berkurang, Pak Presiden senang. Satu lagi pasti yang namanya memperkuat jaringan UKM di seluruh Indonesia. Itu yang ingin kami lakukan dari PT Hebat, gimana caranya supaya kami bisa mengangkat itu UKM. Nah, dengan gimana caranya? Salah satunya dengan kolaborasi dengan salah ngomong ya. Dengan kolaborasi dengan Plug and Play, GK Plug and Play, supaya para UKM itu bisa dari offline ke online. Intinya itu satu yang dari PT Hebat itu supaya UKM kita itu bisa naik kelas. Oh udah habis. Ulangi balik. Nah, yaudah. Makasih. Dapetin perhatian nanti jadi calon wali kota Bali lagi. Kenapa Bali? Saya nggak tahu, mungkin aja. Yang lain lah. Apa? Jakarta. Jakarta. Ya. Oke, Mas Kaisang. Ya. Saya grogi karena Anda anak presiden. Ya terus kenapa? Jadi mau ditanya apa gitu aja deh daripada salah-salah nanya. Lah yang hostnya siapa sih? Tapi kalau salah-salah nanya gitu nggak dikirim ninu-ninu ya? Enggak, cuma wiu-wiu. Oke, tapi gini pertanyaannya. Waktu 6 bulan yang lalu Mas Gibran ada di stage ini, kemudian pertanyaan saya nyentil-nyentil tentang bakal masuk politik apa enggak. Kita mulai ke situ dulu deh. Kalau tadi kan presentasinya ngomongin tentang bisnis, peduli sama UMKM, bikin PT Hebat, kolaborasi sama GK Plug and Play, pengen bantuin jutaan UMKM. Itu kayaknya cuman ini doang kali ya, di depannya kayak gimmick gitu. Gimmick. Dapetin perhatian nanti jadi calon wali kota Bali lagi. Kenapa Bali? Saya nggak tahu, mungkin aja. Yang lain lah. Apa? Jakarta. Ya. Okay. Emang ada wali kotanya? Ada ya? Ada. Oh iya, tapi kan dipilih gubernur. Iya ya. Nggak apa-apa, yang ini diedit kita. Oh iya. Ini kelihatan ini, sama-sama nggak cerdas nih gawat nih. Aduh. Oke. Tapi bakal masuk politik nggak? Udah gitu dulu deh, jujur dulu deh. Kalau politik tertarik. Oke. Tertarik. Cuma untuk sekarang masih fokus sama usaha. Tapi tertarik sama dunia politik. Oh gitu? Tertarik. Oke, jadi kalau di keluarga memang dibahas nggak sih yang oke, Mas Gibran kamu duluan yang ke politik. Ya, Kaisang nanti kamu 3 tahun lagi gitu. Atau ya kalau di keluarga itu kalau lagi makan ya kita bahasnya, oh kamu jadi wali kota ya, kamu jadi ini gitu. Gitu ya? Iya, setiap hari. Tunggu dulu. Ini ngaku-ngaku ya. Ngaku-ngaku anak presiden kan. Kalau di Twitter semua orang bilang ini apa ini ngaku-ngaku anak presiden. Tiap kali Pak Presiden foto di Istana Bogor nggak pernah ada ente. Yang ada cuma Gibran, Yanetes. Ya saya kan kerja. Oh kerja, banting tulang ya? Iya, buat Mas Gibran.
Oke, berarti politik tertarik gitu ya, tapi sekarang ini emang kemarin kuliah ngambil jurusan apa sih? Lulusnya apa sih? Politik. Hah? Enggak, marketing. Nah, jadi memang ketertarikan untuk berbisnis tuh emang sejak kapan? Dari dulu kah atau Ya, sebenarnya kalau tertarik sama bisnis itu udah lama, karena anak-anaknya bapak itu udah dicekokin sama kayu itu dari umur 5 tahun. Jadi Oke. kayu di itu. Oke. Kamu harus bisnis. Oh, emang dari dulu disuruh Iya. jadi pebisnis. Udah diajarin dari kecil udah untuk ya itu dicekokin sama kayu. Cuma terakhir malah kita nggak ada yang ke bisnis kayu. Kenapa? Kan waktu itu kita pernah ketemu juga di sebuah acara juga yang ente kan lumayan belagu banget gitu loh, yang bilang yang bapak usaha kayu berapa belas tahun? Sampai 15-an tahun 15 lah. tahun gitu. Ya, Saya sama sang pisang Lah aja ya, setahun udah. valuasinya rendah terus. Valuasi gimana? Valuasi perusahaannya bapak saya rendah, kalau punya saya kan tinggi. Pak Presiden, bukan saya yang ngomong ya. Enggak, bapak saya. Bapak saya. Saya ngomongin bapak saya. Oh iya kan ente bukan anaknya presiden ya. Ngaku-ngaku doang nih orang. Oke, nah jadi kalau pertanyaannya sekarang ini di dalam banyak bisnisnya kecuali Enigma ya, itu ke F&B. Nah, kenapa? Sebenarnya dulu awal itu pengen kuliah jadi chef dulu. Beneran ini. Beneran ini beneran. Ini susah banget nih ngomong serius sama bercanda nih mukanya. Enggak beneran. Mukanya kayak begini sih. Enggak beneran. Ada sekolah namanya apa ya, Sunny Bright atau Sunny apa gitu di Singapura, pengen masuk situ. Cuma dibilangin sama bapak, mending kamu belajar tentang bisnis. Nanti kedepannya mungkin kamu bisa kolaborasi sama chef untuk bikin restoran. Sekarang punya mangkokku. Wih. That's good. Oke, dalam tadi sempat bilang bahwa dalam membuat sebuah bisnis nggak gampang. Resepnya sang pisang aja sampai 6 bulan. 6 bulan. Barang Ari nyari resep Iya. yang pasnya gitu. Itu pernah kepikiran untuk give up nggak sih waktu itu? Ya give up pasti ada. Cuma di satu sisi saya kan juga ini ya butuh biaya buat pacaran. Ya itu menjadi semangat. Butuh biaya buat pacaran. Lah iya kan kok pacaran nggak mungkin minta ke bapak, Pak minta duit untuk pacaran kan nggak mungkin. Apalagi laki kan, ya udah cari bisnis yang dimana nanti hasilnya buat pacaran. Ini inspiratif sekali sih. Ini inspiratif. Ya. Ya udah deh, gini deh, nanya yang sedikit serius juga deh. Kalau tadi ngelihat untuk begitu banyak data-data yang sebenarnya kita udah tahu UMKM itu ada sekian banyak dan menggerakkan perekonomian Indonesia gitu kan. Nah makanya kepikiran untuk bikin PT Hebat. Iya. Ya kan, bareng Anthony dari GK Plug and Play. Cetusan pertama kalinya kepikiran untuk kesini tuh dari mana sih? Jadi dulu kayak ada kan kalau saya seminar di di kampus kan, saya kan banyak yang manggil. Oh ya, di kampus. Ya, dan di situ biasanya banyak anak-anak yang ngomong, Mas gimana sih caranya usaha, saya nggak punya modal nih. Hampir kebanyakan seperti itu. Oke. Ada juga yang bilang, Mas saya lagi jualan cimol nih. Cuma saya pengen jualan di ruko, cuma nggak punya modal. Padahal saya jualan bisa katakan 100 plastik per hari. Itu kan potensinya besar banget kan. Tapi di satu sisi saya juga, kalau saya sendiri, saya ngeduitin satu-satu nggak mungkin ada habisnya. Apalagi UKM di Indonesia kan ada 60 juta. Ya. Nah di situ saya mikir ada GK Plug and Play. Mereka yang udah ahli dalam bidang fintech lah, pokoknya segala tentang startup teknologi. Saya ngajakin bareng, yuk kita bikin bareng di mana supaya UMKM ini dibiayai juga, tapi diberi kayak pengarahan supaya bisa jadi dari offline ke online. Gitu aja. Oke, ini by the way ketika mereka bilang, Mas kita udah ada biaya, kita udah ada bisnis, pendanaan susah segala macam gitu, emang kaya ya? Hah? Ya, komisaris batubara. Ya itu baru mau ditanya. Jadi gaji dari komisaris batubara berapa? Tanya direkturnya. Ini semua pada diem gitu yang, oh beneran ternyata komisaris batubara.
Oh beneran. Tuh, gitu ya? tapi kalau baru berapa bulan ini memang saya jadi komisarisnya batu bara beneran. Wih. Tapi ayam ya. Ayam, Maksudnya? ayam batu bara namanya garam. Jadi itu the first ini batu bara chicken. Ini emang orang marketing banget ya. Ditanyanya apa jualan brandnya sendiri. Lah ya iya loh. Lah saya di sini buat pamer sama jualan dan. Oh gitu. Iya. Salah briefing nih berarti salah briefing nih. Kayak ada briefing aja. Sekarang ini udah ngelakuin berbagai macam bisnis, kemudian sekarang ini juga udah bermitra juga dengan beberapa pihak. Kalau kita ngomongnya kolaborasi, sekarang zamannya kolaborasi. Malah ada yang bilang kalau nggak collab bakal kolaps. Yeah. Jadi kalau nggak kolaborasi bakal kolaps, bakal runtuh gitu. Kalau dari kacamatanya Mas Kaisang sendiri, kolaborasi ini tujuan yang paling nyatanya tuh sebenarnya buat apa sih? Ya gini aja, salah satu contohnya saya tunjukin bisnis saya satu lagi ya. Ya Kan oke lah, mau jalan. terserah deh. Ternak kopi. Ternak kopi itu kami sekarang kolaborasi dengan Kopi Kenangan. Sesama kopi kan. Iya. Tapi kopi kami sama kolaborasi karena kami ingin mengalahkan kopi yang namanya Star Moon. Ya kami Oke. pengen yang kopi-kopi lokal itu ya bisa sebagus kopi yang dari sana itu. Oke. Ya, makanya kami melakukan kolaborasi supaya kami nanti punya beberapa outlet di Indonesia. Jangan di depan mall pasti mereknya ini luar. Hijau lagi, hijau Iya, lagi. hijau lagi. Ya, sekali-sekali ya ternak kopi merah gitu. Tapi kan penghijauan men, itu termasuk menggalang ini loh, pemerintah itu loh, penghijauan. Ya, merah lebih asik. Kita nggak ngomong partai politik ya. Bahaya nih Loh, kalau. tapi banyak yang bilang, "Mas, logonya ternak kopi kok mirip logo partai ya?" Ya, bapak saya di sana. Kalau ngomongin dari ide bisnis sekarang. Selama ini kalau pengembangan ke depannya semuanya F&B ya kita udah tahu lah. Nah tapi kalau ngomongin Enigma, ini kan totalnya nyalanya sendiri nih. Iya kan? Iya juga ya. Iya kan? Baru sadar gitu. Iya, baru sadar. Oke. Nah, itu nyeleneh sendiri, bukan di F&B tapi ngomongin tentang IT, bootcamp IT dan seterusnya gitu. Kepikirannya kemana? Dari mana idenya? Jadi dulu gini, ada temen itu yang biasanya job hunter kan. Dia minta ke saya, "Mas, tolong dong sediain saya 200 IT programmer." Tunggu. Kenapa dia bisa ngomong ke Mas Kaisang, minta disediain? Emang Penyalur tenaga kerja saya. oh gitu. Ada tampang sih ya, ada tampang. Cocok. Oke. Ya dari awal situ, terus saya kan kebetulan emang punya temen yang di IT kan. Saya tanya, "Ada yang mau kerja di sini enggak?" Saya dalam waktu mungkin sekitar 1 bulan itu paling cuma bisa maksimal nemu itu cuma 5 orang. Oke. Padahal kebutuhan sendiri di perusahaan itu 150 orang. Nah dari situ saya lihat, wah ada kesempatan nih untuk menjadikan anak-anak yang dari lulusan SMK atau sederajat atau kuliah untuk jadi IT programmer. Cuma waktu itu dengan Enigma ngelihat bisnis model yang bisnis modelnya kita rubah, nggak kayak yang IT bootcamp yang lain kan biasanya bayar 40 juta, 35 juta. Yang di sini kami pengen semuanya itu gratis. Kerjaan kami carikan. Kurang enak apa coba? Luar biasa. Iya. Oke, itulah perbincangan saya dengan Kaisang Pangarep. Catat yang tadi kata-kata inspiratifnya. Kalau nggak ada, ya udah nggak apa-apa juga. Ke Instagram saya @billypuniote, terus kemudian tulis apa yang disukain dari apa yang sudah dia sampaikan. Alright, so bro, thank you so much. Makasih. Thank you so much. Anak Presiden. Dia bilang, "Mas Andi, bertahan aja 3 tahun, jangan pensiun dulu. Saya bikinkan sebuah platform crowdfunding. Nanti kalau sudah jalan, Mas Andi mau mati pun silakan."
Oke, kita masih di Unlock with me, Billy Boon, masih di Metro TV, dan seperti biasa, ini adalah sesi berikutnya di mana saya akan memperkenalkan seseorang yang luar biasa, inspiratif. Ya. Jangan lupa, habis ini ke Instagram saya, @billyboonyot, dan juga tulis apa aja yang kalian suka dari yang akan disampaikan oleh narsum berikut. Saya nggak akan panjang lebar, saya nggak perlu ngenalin siapa dia. Please welcome hostnya Kick Andy, Mas Andi Asoya. Silakan Mas Andi. Selamat datang di acara Kick Andy. Bedanya di sana hostnya nggak menarik. Dipanggil Pak Kick, botak lagi, dan udah tua di sana. Kalau di sini masih muda. Melalui Kick Andy, saya punya kegiatan sosial yang luar biasa. Kalau Anda melihat di depan layar Kick Andy, oh ya acara inspiratif, wah itu bisa mendorong orang berbuat baik. Tetapi faktanya di belakang layar banyak sekali kegiatan yang lebih besar daripada apa yang dilihat atau terlihat di depan layar kaca. Banyak cerita di balik kegiatan Kick Andy sebagai sebuah program. Belakangan ketika sampai satu titik, saya merasa bahwa hidup saya juga penting untuk diri saya. Mulai egois ini ya. Kemudian saya ingin pensiun. Nah ketika saya mau berhenti, dilarang sama teman-teman. Nggak boleh, Kick Andy harus tetap ada. Proses ini yang membuat saya berpikir, lalu kenapa saya tidak boleh pensiun? Karena katanya, kalau saya pensiun maka saya membakar jembatan yang mempertemukan antara orang-orang yang membutuhkan uluran tangan dengan orang-orang yang ingin berbuat baik mengulurkan tangan. Jadi saya sebenarnya adalah jembatan. Nah kalau saya pensiun, jembatan ini putus, mereka tidak tahu bagaimana cara berhubungan. Nah di tengah-tengah kondisi seperti itu, antara pensiun, ego untuk memikirkan diri sendiri, dengan terus menjalankan Kick Andy dan mengorbankan keinginan saya untuk hidup di desa, melihat sawah, gunung. Tapi Tuhan punya rencana dalam hidup saya mungkin. Saya dipertemukan dengan seseorang yang pandai coding, bikin platform. Dia bilang, Mas Andi, bertahan aja, 3 tahun, jangan pensiun dulu. Saya bikinkan sebuah platform crowdfunding. Nanti kalau sudah jalan, Mas Andi mau mati pun silakan. Ini jelek tapi ya sudahlah. Nah, saya setuju. Maka lahirlah yang namanya benihbaik.com. Memanfaatkan teknologi digital. Karena ternyata apa yang saya lakukan bersama teman-teman di Kick Andy Foundation itu konvensional. Jadi kalau ada orang butuh bantuan, saya akan telepon teman saya yang kaya-kaya dan punya perusahaan besar, mau nggak kamu membantu ini? Dan begitu seterusnya. Tapi ini konvensional, maka muncul atau lahir perkembangan teknologi memanfaatkan teknologi digital. Maka saya memanfaatkannya. Kalau dulu tujuan saya agar mencegah orang-orang tidak merasakan apa yang saya rasakan, hidup dalam kemiskinan, tapi belakangan saya tahu bahwa kemiskinan itu juga menyebabkan beberapa persoalan atau berdampak pada beberapa tindakan-tindakan yang merugikan kita sebagai bangsa. Salah satu misalnya adalah radikalisme. Salah satu akar permasalahan radikalisme yaitu kemiskinan. Bukan satu-satunya, tapi salah satu. Karena kemiskinan itu membuat orang juga tidak bisa meningkatkan pendidikannya ke jenjang yang paling tinggi. Nah, kita tahu persis bahwa dari 260 jutaan masyarakat atau warga Indonesia, itu 10%-nya masih hidup di bawah garis kemiskinan. Ya, artinya 26 juta orang Indonesia masih hidup di bawah garis kemiskinan. Artinya problematikanya besar sekali. Bayangin, ada 7,8% orang yang bersedia untuk melakukan tindakan yang radikal tadi, yang saya sebutkan. Kemudian kita lihat juga di sini, nah Indonesia ini kalau kita bicara tadi, daya saing kita menghadapi negara-negara lain, kita ini baru pada posisi ke-45. Ya. Beberapa negara ASEAN kita lihat sudah di atas kita. Nah ini juga harus menjadi perhatian kita semua bahwa maaf, saya mungkin sebentar lagi udah selesai hidup saya, tapi
kalian yang hadir ini adalah masa depan generasi muda Indonesia yang akan menghadapi persoalan persaingan ini. Ya, kalau dari sekarang tidak disiapkan, penjajahan itu bukan lagi secara fisik, tapi secara ekonomi. Tiba-tiba kita semua jadi karyawan, bos-bos kita semua orang bule. Sedih. Dan itu sudah mulai terjadi. Saya kalau sekarang berhubungan dengan perusahaan-perusahaan besar, ketemunya selalu top level sudah diisi oleh orang-orang asing. Lalu di mana orang-orang kita? Di mana bangsa Indonesia? Di negerinya sendiri loh, ini jangan lupa. Kita di negeri kita sendiri. Dan kita menjadi buruh di negeri sendiri. Hati-hati, karena ini adalah tantangan ke masa depan. Ya. Sebagian besar, 51% ya. Kalau kita lihat di sini, tenaga kerja kita ini sekarang lulusan SD. Sedih. Ya, hanya berapa persen nih? 12% kalau kita lihat yang lulusan universitas. Mau bersaing seperti apa kita dengan bangsa-bangsa lain di dunia? Lemah kita. Dan ini ancaman buat bangsa kita. Nah, kita tahu ada 95.000, ya, saya yakin lebih, ini data udah agak lama, tenaga asing yang masuk ke Indonesia. Dan ini menjadi kompetitor kalian semua nantinya. Bahkan dengan sesama ASEAN kita udah mulai kalah. Banyak dari India, dari Malaysia, Filipina masuk ke Indonesia untuk posisi-posisi yang seharusnya bisa kita isi. Nah, ini jadi tantangan tersendiri. Kemudian tindak kejahatan, bagian dari kemiskinan munculnya tindak kejahatan, ya, kriminalitas. Kalau kriminalitas menjadi persoalan di satu negeri, maka investasi juga tidak akan mau masuk. Konflik agama, ya, yang diakibatkan oleh kepentingan politik, itu juga membuat daya saing kita jadi turun. Selain kemampuan dari pendidikan dan keterampilan. Ini juga masalah yang akan kita hadapi. Nah, yang membuat kita sedikit atau banyak ya, punya harapan adalah bahwa baru-baru ini kita dinobatkan sebagai the most generous country in the world. Indonesia, nomor 1. Ya. Artinya apa? Artinya pada dasarnya orang Indonesia itu mudah untuk mengulurkan tangan, mudah menolong, dermawan, welas asih, mudah tersentuh. Coba di mana aja deh kalau kita nyasar terus sama Pak, boleh nggak saya tanya ini? Bukan cuma bilang, oh itu sana, enggak. Oh jadi gini dek, nanti ke sana, belok kiri ke sana. Bahwa kita nyasar itu urusan lain. Tapi dia menyediakan waktu yang lebih untuk menerangkan, untuk membantu kita. Kalau di negara lain rata-rata, no thank you, dan seterusnya. Jadi ini adalah modal awal kita atau modal besar kita untuk yakin bahwa kemiskinan itu kita bisa atasi melalui kegotong royongan. Nah kemudian berikutnya kita lihat bahwa dalam kegiatan saya melihat bahwa ini potensi yang bisa dimanfaatkan, maka melalui Benih Baik kita harapkan ada 2 cara. Cara yang pertama di Benih Baik adalah charity. Jadi sosial aja, ada orang susah, anak lahir dengan jantung yang bocor, orang tuanya nggak mampu, ya kita bisa bantu. Ayo ulurkan tangan, ini 10.000, 20.000, 15.000, 1.000. Begitu terkumpul, kaget kita. Ternyata sudah bisa 100 juta dan bisa dioperasi dan seterusnya. Jadi cara-cara ini akan kita pakai dengan menggunakan teknologi digital. Yang kedua, nah ini tadi saya lihat kan, Kaisang bercerita tentang bagaimana membangun usaha dari kecil. Ya, nah saya yakin sebagian besar anak-anak muda sekarang tertarik untuk membangun bisnisnya sendiri. Tetapi banyak ide-ide kreatif yang mati sebelum tumbuh. Kenapa? Nggak ada modal. Ide kreatifnya ada, modal nggak ada. Nah, salah satu yang saya akan coba fasilitasi adalah bagaimana menggalang dana juga untuk membantu UMKM ini. Jadi membantu orang-orang kreatif yang punya ide bagus dan memang punya akses, ya, tapi tidak punya modal. Atau sudah menjalankan, ternyata ada pesanan, misalnya dia sudah bikin 100 jaket atau 100 baju atau hijab gitu ya. Bagus, banyak yang beli. Tiba-tiba pesanan dari Jepang datang, 1 kontainer langsung dia pingsan. Dari mana aku bisa dapat uang untuk membuat merancang 1 kontainer hijab misalnya. Tapi kalau dia punya akses pada modal atau kita tawarkan misalnya di platform Benih Baik, siapa yang mau bantu ini atau siapa mau invest di situ, maka ada kemungkinan dia bisa untuk menjalankan atau membuat 1 kontainer hijab tersebut. Nah, ini salah satu cara. Atau kami sedang memikirkan mekanisme bagaimana kalau Anda misalnya bilang, aku lagi desain sepatu atau jaket.
ini dijual dengan harga 100.000. Kalau ada saja 100 orang yang beli, aku akan memulai membuatnya, begitu. Nah, kita tawarkan. Nah, semua orang yang melihat itu tahu bahwa ini adalah niat untuk membantu, oke? Nanti maka bilang, oke, aku pembeli 1, ini pembeli kedua dan ketiga. Kumpul, kemudian dibuatlah itu untuk kemudian dia berkembang dengan sendirinya. Itu yang kami mimpikan melalui benihbaik.com, cuma memang izinnya sedang dalam proses ya. Yang di sini izinnya udah dapat charity, yang di sini equity-nya belum. Jadi bagaimana orang bisa berinvestasi atau membeli produk sebelum produk itu dibuat ya. Jadi bayar di depan, PO. Nah, ini yang saya lakukan melalui benihbaik.com dengan harapan kalau saja kita semua bergandengan tangan, kita saling tolong menolong, kita saling mendukung satu sama yang lain, maka harapan kami, harapan kita semua bahwa kemiskinan itu akan berkurang, dengan demikian negeri kita akan mampu bersaing dengan bangsa-bangsa lain di dunia. Terima kasih. Aku bilang ini harusnya aku bentuk Komnas laki-laki ini. Eksploitasi suami oleh istri itu banyak terjadi. Tapi semua perempuan mengaku dieksploitasi. Thank you so much udah tadi ngebuka mata kita semua tentang roots dari akhirnya ada radikalisme, ada segala macam itu ya. Dan yang menarik adalah Mas Andi akhirnya semuanya itu bermulai dari pengen pensiun. Ya, bermulai dari pengen pensiun. Tapi kalau saya ngeliat kayaknya dengan sekarang berjalannya Benih Baik, itu lupain deh itu kalau ide pensiunnya lupain deh. Minimal 3 tahun memang harus dilupakan. Bukan soal 3 tahun. Ini ke depannya makin gede, makin gak bisa pensiun. Enggak, kita harus tahu diri juga. Anak-anak muda ini nanti akan menjalankan benihbaik.com. Woi, regenerasi ya, keren deh ya. Oke, emang kalau harapannya Mas Andi dari Benih Baik ini, itu kalau di dalam bayangan ngomong sama co-founder, sama Mbak Anggit, sama Vincent, itu dan yang lain-lain gitu ya, itu memang kedepannya kebayangnya bakal bisa ngebantuin berapa banyak sih Mas An? Kalau kita lihat jumlah 26 juta lebih ya, saudara-saudara kita yang masih hidup di bawah garis kemiskinan, itu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 platform seperti ini belum cukup. Artinya masih perlu 100, 200, 1000, 2000, baru kemudian kita bisa sama-sama. Nah kalau sekarang ditanya begitu, beban ini nggak akan selesai. Jadi teman-teman, kalau tertarik, kemudian mau buat semacam ini, segera rencanakan dari sekarang. Karena saudara-saudara kita yang membutuhkan bantuan kita itu terlalu banyak. Lakukan sesuatu sebelum Anda terlambat. Jadi tanam kebaikan selagi masih ada kesempatan. Wih, itu tagline-nya, tanam kebaikan. Tanam kebaikan selagi masih ada kesempatan. Hidup itu harus punya makna, ya. Saya ini karena miskin, dulu waktu kecil orang tua saya kan berpisah ya. Jadi saya ini sebenarnya lahir dari keluarga broken home. Saya tinggal bersama ibu saya dengan 2 kakak perempuan, sementara kakak laki saya 2 sudah dibawa oleh ayah saya. Nah karena ibu saya harus bekerja keras jadi kasir ya, pagi-pagi dijemput sama mobil box sayur gitu ya, pick up, subuh-subuh udah pergi, dan baru pulang malam hari. Jadi kami ini, saya dan 2 kakak perempuan saya udah terbiasa hidup mandiri. Mulai dari cuci celana, baju, seragam, sepatu, bikin sarapan sendiri, jalan kaki ke sekolah sendiri, pulang sendiri, belajar, semuanya jadi sendiri. Nah kadang-kadang ya namanya anak-anak, kalau lupa bikin PR atau bosan sekolah, saya larinya ke sawah. Terus apalagi saya dulu pernah baca satu komik namanya Wiro Anak Rimba Kalimantan. Rio atau Wiro pokoknya gitu. Oh saya kemudian membayangkan bahwa saya keluar dari rumah, saya merantau. Tapi merantaunya itu cuma di sawah dekat rumah saya aja. Nah, begitu lapar ya pulang juga gitu ya. Bawa ketepel gitu kan, saya bikin sendiri dari jambu biji itu kan, bikin. Nah saya membayangkan kehidupan saya itu di dekat sawah, betapa indah. Nah itu kembali lagi. Jadi saya ingin tinggal di desa. Walaupun istri saya bilang, Andinoya kamu enggak sakit nih. Dia bilang, harusnya makin tua orang kan harusnya makin dekat dengan rumah sakit.
Dan rumah saya sekarang dekat rumah sakit. Dia menganggap ini yang ideal. Batu-batu dikit jalan kaki udah masuk ICU. Kalau di desa gimana Di desa gitu kan? gimana dia bilang. Oke. Ya salahnya saya selalu mikirkan yang positif, nggak akan pernah sakit. Oke. Ya, Amin. Itu rencana Oke, yang nah. harus ditunda sekarang ini. Oke, berarti bakal ditunda ya. Tunda minimal 3 tahun. Dan Minimal- itu pengorbanan. Ya. Karena kalau mau ego saya jalankan, saya lakukan, saya ikuti. Saya bilang enggak, urusan orang yang susah-susah itu salah sendiri kenapa dia susah. Aku pernah susah dan aku sudah berhasil keluar dari kepedihan hidup itu. Ya terima kasih Tuhan, untuk diriku cukup. Enggak bisa begitu. Kita nggak bisa tutup mata, misalnya di lobi tiba-tiba ada orang bilang pengen ketemu Andi Noya. Untuk apa? Anak saya disandera nggak bisa keluar karena waktu melahirkan nggak ada uang untuk bayar. Terus saya pura-pura nggak tahu, nggak bisa tidur saya. Kalau ngomong siapa yang bisa dibantu, siapa yang berhak dibantu? Siapa saja, Apa? Apakah bidangnya cuma penyakit apa aja. doang? Apakah cuma ngebangun sekolah yang mau roboh atau apa? Luas banget Hampir semuanya. semua, contoh kasus ya, ada orang ingin menggalang dana melalui benihbaik.com untuk beli motor. Kita bantu atau tidak? Hah? Nah, saya juga dan teman-teman bilang, enak aja, lu mau beli motor minta ke sini. Iya. Emang siapa lo? Gitu kan? Iya. Ternyata kalau kita lihat kasusnya, itu bisa berubah pikiran kita. Ini dia ojek online, ojeknya dicuri. Oh. Dia ingin membeli lagi nggak mampu. Padahal itu adalah alat dia untuk mencari nafkah. Karena istrinya tidak bekerja. Kalau melihat kasus itu, saya bilang enggak. Tampilkan aja. Kalau ada orang yang terpanggil hatinya dan mau bantu, ya itu rezeki dia. Selama beneran gitu ya, memang Oh, kasusnya beneran. bukan bohong-bohongan dan Beneran. seterusnya ya. Kita sekarang melihat persoalan dari perspektif yang lebih utuh. Jangan, enak aja beli motor, gua aja nggak punya motor. Iya. Gitu kan? Tapi jangan, belum tentu. Toh Anda nyumbangnya 10.000. Dengan 10.000 nggak akan mungkin beli motor juga. Tapi jangan cemburu kalau kemudian banyak orang berpikiran untuk membantu dia, akhirnya dia bisa beli motor. Kadang-kadang kita sebagai manusia, gila dia dapat 300 juta, gua nggak pernah megang uang segitu. Padahal dia dulu susah, gue ikut nyumbang. Ternyata dia kaya sekarang. Jangan berpikir seperti itu. Kita berpikir bahwa uang kita yang kita kasih 10.000 tadi, ternyata banyak orang punya hati yang sama dan akhirnya dia bisa keluar dari kesulitan. Mudah-mudahan dengan apa yang kita lakukan, walaupun ini bukan pamrih, tapi Tuhan akan membuka jalan yang lebih lebar untuk kita supaya bisa sukses. Amin. Mas An, pertanyaan terakhir. Loh ini bukannya 3 jam tadi katanya? Bukan 3 jam. Kok cepat ini. sekali ya, kalau di Kick Andy itu lama. Oh ini programnya baru ya? Baru. Iya. Kita lagi masih nyari sponsor, jangan diedit ya. Mas An, kalau ada banyak orang yang bilang, ya sekarang saya mau nyumbang gimana? Saya sendiri masih kurang gitu. Nanti saya janji deh Mas Andi, saya akan nyumbang kalau saya udah kaya deh gitu. Lagian masa saya nyumbang 5.000 perak gitu, malu dong. Tanggapan Mas Andi? Ini menarik sekali, ini pertanyaannya sering saya dengar atau ditanyakan ke saya. Jadi begini, kalau kita berpikir, kita coba ikuti jalan pikiran orang-orang yang bertanya seperti itu kan. Tunggu dulu dong, aku gajinya masih segini. Aku untuk diriku sendiri aja kurang, oke? Oke, saya bilang, saya tunggu, kapan? Ya nanti kalau gajiku naik. Begitu gajinya naik, aku bilang, katanya mau ngasih. Tunggu dulu, aku kan belum punya motor. Jadi tunggu aku kalau bisa beli motor baru aku berbagi deh. Oke, aku tunggu. Begitu dia punya motor, ayo katanya mau ngasih. Tunggu Mas Andi ini kan baru motor, aku kan pengen juga punya mobil. Nggak akan selesai. Karena kalian sebenarnya tidak punya niat itu, hatinya belum terketuk. Jadi akan banyak alasan. Nah, saya hanya kasih tahu, berbagi itu tidak harus selalu uang. Kalau kalian pintar komputer, cari anak-anak kampung, anak-anak desa yang sebenarnya kalau kalian ajarkan keterampilan komputer itu, mereka akan punya modal untuk bisa memanfaatkan nanti. Kalian pintar nyanyi, pintar main musik, organ, gitar atau apa, ajarin anak-anak itu. Ini tolong dicatat baik-baik, dicamkan walaupun kita bukan ingin pamrih. Dari waktu menikah dulu, itu sudah menanggung beban banyak sekali. Saya punya anak 3, anak kakak saya yang meninggal itu ada 8. Jadi dengan gaji, saya ingat persis gaji saya, 375.000. Saya harus menghidupi 11 anak. Bisa bayangkan?
memang istri saya juga bekerja, gajinya lebih tinggi dikit, 500.000 waktu itu. Saya menikah dengan perempuan yang gajinya lebih tinggi, tapi saya tidak minder karena saya sekarang berhasil keluar dari keadaan itu. Ya, nah artinya apa? Waktu kami ini sudah terbiasa berbagi, istri saya sampai bilang gini, ya mungkin Tuhan udah menakdirkan kita ini hanya sebagai saluran berkat. Kenapa begitu? Uang itu kayaknya cuma lewat aja depan mata. Sampai hari ini, kadang-kadang istri saya bilang, Andinoya, ini murid-murid kita udah terlalu banyak nih. Kamu cari uang lagi dong untuk bikin 2 kelas lagi. Karena muridnya udah makin banyak nih, kampung-kampung sebelah juga udah sekolah di tempat saya. Saya bilang, pakailah uang. Nggak mau, uangku terbatas karena kita harus santuni beberapa panti asuhan. Aku bilang, ini harusnya aku bentuk Komnas laki-laki ini. Eksploitasi suami oleh istri itu banyak terjadi. Tapi semua perempuan mengaku dieksploitasi. Ada Komnas perempuan, nggak ada Komnas laki. Ya kita bikin lah ya. Iya. Apalagi ikatan suami takut istri harus bersatu. Nah, saya dalam situasi seperti itu, ketika saya berbagi, nah ini harus Anda percaya, karena berulang-ulang terjadi, itu Tuhan mengembalikan itu berlipat-lipat. Makin hari rezeki makin banyak. Jadi jangan takut miskin dengan berbagi. Oke, that's it perbincangan saya sama Mas Andi F. Noya, founder dari benihbaik.com. Oke, langsung ke Instagram saya @billybunyot dan kemudian tulis apa aja kata-kata dari Mas Andi sama narasumber sebelumnya yang paling menginspirasi teman-teman semua dan dapetin kacamata Oakley dari Optic Sense. Oke, until next month, be inspired, I'll see you on top. Mas Andi, thank you so much. Thank you. Thank you so much. Cheers, Mas. Ini ngaku-ngaku ya. Ngaku-ngaku anak presiden kan. Kalau di Twitter semua orang bilang ini apa ini ngaku-ngaku anak presiden. Tiap kali Pak Presiden foto di Istana Bogor nggak pernah ada ente. Yang ada cuma Gibran, Yanetes. Ya, saya kan kerja. Oh kerja, banting tulang ya. Iya, buat mati. Pertanyaan terakhir. Loh, ini bukannya 3 jam tadi katanya? Bukan 3 jam. Cepat sekali. Ya, kalau di Kick Andy itu lama. Oh, ini programnya baru ya? Baru. Kita lagi masih nyari sponsor, jangan diedit ya. Metro TV, knowledge to elevate.